Cara pertama, teman-teman langsung ketikkan sama dengan, kita akan cek hasil dari penjumlahan yang berberas, yang untuk per beras ya, apakah sama dengan jumlah untuk per periode. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan proses aritmatika kita ya. Seperti video sebelumnya, teman-teman sudah bisa melakukan proses penjumlahan sampai dengan pembagian ya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutannya menggunakan aritmatika dengan melakukan penjumlahan antar sel ya. Jadi nanti beberapa sel akan kita jumlahkan untuk mengetahui hasil dari nilai dari antar sel tersebut. Oke, untuk studi kasusnya yang pertama kita akan buat nanti adalah studi kasus mengenai total penjualan seperti itu ya. Nah, kita akan di sini menggunakan sheet baru teman-teman, jadi klik aja tambahkan sheet. Di sini kita namain sum gitu ya, sum sel misalnya seperti itu. Oke, di sini aritmatikanya kita akan ganti ya. Jadi misalnya kayak gini, kita pakai nomor 3. Aritmatika dalam kurung penambahan antar sel. Nah, seperti ini. Oke, pertama teman-teman kita akan membuat, misalnya kita buat dulu headernya atau judul dari project kita, misalnya ini ya. Total penjumlahan total penjualan ya beras ya, toko ABC kayak gitu. Kemudian di sini ada nomor, ini ada nama berasnya apa. Kemudian di sini periode, di sini misalnya Januari ya, Januari, Februari, Maret, dan ini ada April. Oke, teman-teman silakan perbaiki misalnya lebar kolomnya yang disesuaikan saja. Oke, ini sudah seperti ini ya. Nah, ini kita gabungkan selnya ya tadi. Oke, ini gabungkan selnya juga. Ini kita gabungkan selnya. Ini kita ketengahkan. Oke, seperti ini. Oke, kita buat garis. Oke, seperti ini teman-teman, ini sudah ada data ya. Kita buat template-nya. Nomor 1 misalnya beras, namanya beras Arjuna. Periode Januari dia terjual sebanyak misalnya 250 sak. Februari itu misalnya 270. Kemudian berikutnya itu 300. Ini kemudian naik lagi. Kemudian ini misalnya beras santuy misalnya kayak gitu ya, terjual 150, 170, 165, dan 185. Untuk angkanya teman-teman bisa sesuaikan sendiri, jadi tidak harus yang seperti ini ya. Terus beras apa sih, misalnya namanya beras hemat murah seperti itu. Oke, di sini misalnya
ya. Di sini penjualnya agak turun, misalnya kita buat. Oke. Teman-teman, kita sudah mempunyai data seperti ini ya. Saya buat 3 aja sebagai sampel, teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan di sini total ya. Total penjualan. Oke, seperti ini. Kita buat seperti ini, teman-teman nanti sesuaikan. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan sebuah fungsi summary atau sum ya. Caranya teman-teman sama, silahkan dipilih aja mau menggunakan rumus yang langsung diketik di selnya atau diketik pada kolom formula di atas ini ya. Oke, cara yang pertama teman-teman langsung ketikkan sama dengan, kemudian tekan sum. Di sini ada sum ya. Teman-teman bisa diklik, atau kalau tidak mau mengklik kemudian diketik lagi tanda kurung. Nah, seperti ini, tanda kurung depan. Di sini ada patternnya teman-teman ya, ada sum di sini ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman, penggunaan bahasa itu berpengaruh pada pemisah antara rumus ya. Nah, di sini kalau di tempat saya itu pakai titik koma ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Inggris itu umumnya hanya menggunakan koma ya. Jadi tidak lagi menggunakan titik koma, tapi bisa pakai koma. Nah, itu berpengaruh pada pembahasan dari sistemnya ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman klik aja di sini. Diklik dan ditahan, kemudian digeser seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau pakai sum berarti sum sama dengan tanda kurung buka C6.2 F6 tutup kurung ya. Titik 2 di sini adalah menyatakan range atau rank dari C6 sampai ke F6. Nah, jadi didapatkan nilai 1130. Oke, nah seperti itu. Dan ini saya tolak dulu sarannya. Oke, nah itu cara menjumlahkan ke samping ya teman-teman ya. Nah, lakukan hal yang sama teman-teman yang untuk proses yang kedua ya. Jika teman-teman agak susah, teman-teman juga bisa menggunakan penyaranan di sini dengan sama dengan ya, dengan mengetikkan sama dengan sum, kemudian disarankannya ini diklik. Nah, seperti ini, jadi nanti dia akan otomatis penyaranannya umumnya akan disesuaikan sama proses sebelumnya. Jadi kalau proses sebelumnya itu menggunakan sum juga dengan range yang sama, maka pada berikutnya juga akan seperti itu. Nah, ini sama. Kemudian satu lagi ya, kayak gini. Oke, gini. Oke, ini sudah muncul di sini. Nah, berikutnya yang di sini saya akan rubah. Di sini misalnya total penjualan. Oke. Kalau di sini total penjualan berdasarkan nama beras, kalau yang di bawahnya adalah total penjualan berdasarkan periode ya teman-teman ya. Jadi beda ya. Bacanya kalau yang baris adalah berdasarkan nama beras, kalau yang di bawah adalah berdasarkan periodenya. Nah, sekarang kita buat yang di Januari dulu. Ini sama dengan sum seperti tadi, terus titik dalam kurung. Ini teman-teman kalau tidak kelihatan range-nya bisa teman-teman tekan close di sini ya. Teman-teman klik aja kayak gini. Nah, 3 seperti ini, terus sama kayak tadi caranya ya. Nah, ini juga sama, sum. Ini juga sama. Dan terakhir ini juga sama. Oke. Nah, teman-teman, kita akan cek hasil dari penjumlahan yang berberas, yang untuk per beras ya, apakah sama dengan jumlah untuk per periode. Kita buat keterangannya di sini. Jumlah total beras di sini adalah jumlah total periode ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan buat di sini sebuah rumus ya.
sama dengan sum seperti ini teman-teman. Kita akan menjumlahkan dari total penjualan untuk beras. Nah seperti ini teman-teman, tutup kurnya kemudian tekan enter. Nah itu terdapat hasilnya adalah 2110. Kita akan cek yang untuk periode apakah sama. Sum seperti ini. Oke, kemudian ditutup kurungnya kemudian enter. Oke, nah ini sama teman-teman ya, jadi terdapat penjualannya sebanyak 2110 sak misalnya, seperti itu. Jika teman-teman ingin menggunakan format angka dengan pemisah ya di sini ya. Oke, nah bisa teman-teman gunakan yang angka seperti ini. Nah, jadi misalnya ini teman-teman blok seperti ini ya. Jadi kalau inputnya nanti kalau 1000 nanti akan muncul tanda titik dengan ribuannya. Teman-teman blok aja isinya. Oke, seperti ini kita gunakan angka ini. Oke, nah kemudian karena di belakangnya ada desimal, kita hilangkan desimalnya. Oke, nah di sini juga nanti akan otomatis teman-teman terbentuk sendiri ini ya. Oke, berikutnya teman-teman, kalau untuk di kolom ini bisa teman-teman gunakan juga sumnya, tinggal teman pilih aja karena tadi kita sudah tes baik yang vertikal atau horizontalnya sama. Jadi bisa teman-teman gunakan yang di sini atau juga yang di sini ya. Nah, itu sama saja ya. Silakan teman-teman pilih aja. Saya pakai yang di sini aja. Oke, nah, ini bisa kita hitamkan. Gitu. Oke, ini kita center dulu biar rapi. Oke. Satu lagi teman-teman, apabila teman-teman misalnya untuk total penjualan ini terlalu lebar dan teman-teman ingin mengenternya ya, di enter seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi ini, pengemasan teks ya, terus diklik kemudian pilih yang di tengah, maka nanti kalau kita geser maka huruf penjualnya akan terenter otomatis. Nah seperti ini, jadi dia tidak terlalu lebar. Oke, nah seperti itu jadinya. Ini kita bold dulu. Kalau sebelumnya kita menggunakan fungsi summary atau sum, ada juga cara lain yaitu dengan menggunakan tanda tambah atau dengan menggunakan tanda pemisah, yaitu menggunakan tanda titik koma atau koma yang didasarkan pada bahasa dari sistem yang Anda gunakan ya. Oke, gimana caranya? Langkah pertama kita akan hapus dulu teman-teman untuk nilai di sini. Dan di sini. Oke, kita hapus ya. Kita akan menjumlahkan baris ke baris dulu ya. Oke. Caranya bisa yang pertama ada dua cara teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan tanda plus, yaitu selnya kita klik tulis tanda plus, kita klik tanda plus lagi, kita klik tanda plus lagi, kemudian seperti ini. Jadi dengan mengklik selnya dan diikuti dengan tanda plusnya seperti ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua dengan menggunakan sum dan digunakan juga tanda plus ya. Yang pertama ada sum seperti ini, kemudian dalam kurung diklik selnya, kemudian plus, klik selnya, plus, klik selnya, dan plus, dan klik selnya lagi. Oke, kemudian ditutup kurungnya seperti ini. Yang kedua dengan menggunakan sum dan tanda pemisah titik koma ya. Sama dengan sum, buka kurung, klik selnya, terus titik koma, klik lagi, titik koma, klik lagi, titik koma, dan klik lagi, titik koma. Titik koma ini hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jika suatu saat ketika teman-teman enter setelah ditutup rumusnya terjadi error, kemungkinan Anda menggunakan pengaturan bahasa yang selain bahasa Indonesia, jadi silahkan dirubah ya, atau dengan mengganti titik komanya diganti dengan koma. Oke, nah seperti teman-teman hasilnya ada 3 cara. Nah teman-teman juga bisa gunakan di penjumlahan kolomnya sama seperti tadi ya, dengan menggunakan plus,
kemudian sum plus, dan juga menggunakan sum dengan tambahan tanda baca. Oke, itu teman-teman, jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan lagi di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.